la tahzan, jangan berkecil hati. Allah faham, karena lafzul jalalah dari kata Allah ini mau gimanain juga tetap bermakna Allah. Alif lam lam ha. Hilangin alifnya, tinggal lillah. Artinya milik Allah. Hilangin lam pertamanya, bacanya lahu, milik dia, yaitu Allah. Hilangin lam keduanya, tinggal hu, dia satu-satunya, yaitu Allah juga. Jadi tetap bermakna Allah. Sehingga apa susahnya kita bilang Allah? Apa susahnya kita bilang bismillah? Padahal semua kalimat-kalimat yang berbahasa Sanskerta lah, Inggris lah, Latin lah, apalah bisa kita ucapin. Saya sebagai orang Aceh berusaha untuk menghafal beberapa vocab sampai bisa ngerti bahasa Sunda. Kenapa? Biar nyambung pas ngomong. Kenapa kita nggak mau nyambung dengan Allah? Kalau saya pakai ngeluarin diksi-diksi nyundanya kan jadi kesannya kayak nyambung, akrab. Itu kan bahasa cara kita mengakrabi diri dengan orang-orang yang kita ajak bicara. Kalau kita ngomong dengan orang Jawa, kita mencoba untuk semedok-medoknya biar agak natif Jawa. Ketika kita ngomong sama misalnya orang Medan, kita berusaha untuk gaya-gaya Medan. Kita ngomong dengan orang Padang, kita gaya-gaya Padang. Dengan orang Betawi, gaya Betawi. Kemarin saya ceramah di Malaysia, berusaha untuk Melayu. Yang keluar Ipin Upin. Betul gitu. Pada ketawa mereka, ini Ustadz apa sih gitu. Kenapa? Karena pengen akrab kan dengan mereka. Kenapa sih kita susah banget mau akrab sama Allah sekedar mengatakan bismillah, insya Allah, masya Allah, alhamdulillah. Ringan banget sehingga kita akrab sama Allah. Sebagaimana kita akrab dengan hamba Allah dan kita merasa kalau akrab dengan seseorang kita akan dapat kebaikan dari orang itu. Minimal penerimaan publik, minimal orangnya mau jadi teman kita, minimal orangnya mau ngobrol sama kita gara-gara kita pakai bahasa yang nyambung dengan dia. Kita terus berusaha untuk akrab dengan makhluk. Apa susahnya kita akrab dengan Khalik? Padahal Allah gak membuat syarat yang rumit agar kita akrab dengan dia. Enggak. Akrab dengan cewek itu susah. Gak modal. Berapa kali traktir belum akrab juga. Hujan-hujanan kayak film India. Ya gak akrab juga. Udah jadi first likers sekian tahun gak akrab juga. Gak di fallback. Itu susah, mau akrab dengan manusia itu susah. Tapi Allah yang jauh lebih berharga daripada apapun memudahkan kita akrab dengan dia. Ketika kita bilang bismillah, Allah langsung ingat kita. Allah gak bilang, lo siapa? Enggak. Kita bilang insya Allah, emang kita kenal? Enggak, Allah gak ngomong kayak gitu. Manusia yang kayak gitu, ketika kita mention dia kadang-kadang kayak apaan sih gitu. Sok kenal, sok dekat gitu kan. Kalau Allah gak apa-apa, kita sok-sokan. Saya akrab banget sama Allah, gak apa-apa, Allah senang digituin. Artinya udah dimudahin banget sama Allah. Apalagi sih yang bikin kita gak mau berzikir. Udah banyak banget janji-janji Allah yang hebat tentang zikir. Apalagi yang membuat kita terhalang dari zikrullah. Ini poin kedua, bahwa ternyata keutamaan zikir itu luar biasa, termasuk fazkuruni azkurkum. Poin ketiga. Gimana cara kita berzikir dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah harus selalu dengan verbal? Subhanallah, Masya Allah dan seterusnya? Ya, verbal. Apakah harus ada yang lain? Banyak. Zikir itu bisa verbal. Zikir itu bisa fikiran. Ketika kita mengingat Allah, ketika kita berprasangka yang baik tentang Allah, itu namanya kita berzikir. Karena arti zikir itu bisa menyebut, bisa mengingat. Bahkan orang yang beramal solih melakukan satu kebaikan karena Allah itu juga termasuk berzikir. Bahkan dengan perasaan juga bisa berzikir. Gimana perasaan yang berzikir? Perasaan cinta kepada Allah itu zikir. Perasaan rindu kepada Allah itu zikir. Perasaan takut kepada Allah itu zikir. Perasaan kagum, takjub kepada kebesaran Allah itu zikir. Perasaan marah karena Allah, bukan kepada Allah. Marah karena Allah itu zikir. Benci karena Allah itu zikir. Malu itu zikir. Kalau perasaan kita itu diniatkan karena Allah. Cuma niat. Ringan banget. Udah termasuk orang yang berzikir. Cuman nih niat. Cuman ingat. Udah masuk orang yang berzikir. Orang yang wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Orang yang mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ingat. Kapan kita ingat Allah? Banyak dalam setiap adegan kehidupan kita. Dan mengingat Allah itu tematik.
Nggak harus selalu mengingat Allah dalam arti Allah. Oh ya saya ingat Allah. Enggak, itu kurang tematik, kaku. Ingat Allah itu tematik. Kalau misalnya kita lagi sabar, ingat Allah, Allah Maha Penolong. Kalau kita lagi dalam masalah kita ingat Allah, Allah Maha Penolong. Kalau kita dapat rezeki, ingat Allah, Allah Maha Baik. Kalau kita lagi sendiri, ingat Allah, Allah Maha Menemani. Kalau kita mentok dengan ujian kita ingat Allah, Allah Maha Memberi jalan keluar. Kalau kita merasa dikhianati, Allah Maha Menghargai. Kalau kita merasa kehilangan, Allah Maha Mengganti. Ingat Allah itu dalam tema-tema kehidupan kita yang banyak. Kalau kita bingung, Allah yang Maha Memberi bimbingan dan petunjuk. Kalau kita kekurangan, Allah yang Maha Memelihara. Ingat Allah, Allah kalau bahasa A, Allah apa? Lagi, Allah terus, gimana sih? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya gitu deh pokoknya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Semudah itu mengingat Allah. Jadi gak perlu ribet. Kita gak perlu mention Allah pakai underscore terus lupa di depannya ntar ketukar sama yang fake. Gak gitu kan ya? Itu mah sosial media. Kalau kita gak tahu dan gak hafal akunnya, apalagi gak follow, gak akan dimunculin kan pas kita ngetik gitu kan. Tersalah lagi, udah capek-capek story ternyata salah dan gak bisa diedit, akhirnya hapus semua. Allah tuh gak kayak gitu, gampang. Ingat aja, ketika kita ingat Allah, saat itu juga Allah ingat kita. Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita pengen Allah ingat Allah. Langsung saat itu juga Allah ingat kita, langsung. Sehingga ketika Nabi dan Abu Bakar terkurung di dalam gua Thur, Abu Bakar sempat lupa, manusiawi. Gara-gara khawatir terhadap keselamatan Nabi, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah kita cuma berdua. Lupa, harusnya bertiga. Ya Rasulullah kita cuma berdua, ya Rasulullah kita cuma berdua. Musuh kita banyak, gimana ini? Nabi mengatakan, ma dhannuka bitsnain, Allahu salisuhuma. Kenapa kamu pikir berdua ya Abu Bakar? Bukankah Allah yang ketiga? Baru kalau udah ingat Allah, la tahzan. Innallaha ma'ana. Udah gak usah khawatir Abu Bakar. Allah bersama kita. Ketika Nabi berprasangka Allah bersama kita, maka Allah persis seperti persangkanya bahwa Allah bersama mereka. Langsung Allah palingkan wajah musuh-musuhnya dari melihat ke bawah. Gak ngelihat ke bawah, ke semua arah dilihat kecuali ke bawah. Ngelihat ke atas, ada gak di tebing atas? Gak ada. Ngelihat ke depan, di balik bukit ada nggak? Nggak ada. Ngelihat ke kiri, di sebelah sana ada nggak? Nggak ada. Lihat ke kanan, di ujung sana ada nggak? Nggak ada. Di belakang, mungkin mereka udah lari, nggak ada. Semua arah dilihat, tapi ke bawah nggak. Kenapa? Allah yang mengarahkan pandangan mereka. Kenapa Allah arahkan pandangan mereka? Karena Allah terlibat dalam urusan itu. Kenapa Allah terlibat? Karena hambanya berprasangka Allah bersama kita. Ada riwayat mengatakan muncul laba-laba bikin sarang. Ada riwayat mengatakan muncul merpati bikin sarang di situ. Tetapi riwayat yang paling kuat, walaupun kita respect dengan semua pendapat ulama, tapi yang paling kuat di antara semua pendapat itu, memang Allah palingkan wajah mereka untuk tidak melihat ke bawah. Padahal kalau mereka ngelihat gini aja, nggak usah ngintip jauh-jauh. Cuman gini doang, udah kelihatan tuh di bawah. Karena guanya bukan gua, lubang kecil. 2 orang duduk di situ, sempit. Kalau mereka ngelihat ke bawah kayak gini, gua tahu nih, ini kaki siapa nih? Ketahuan, kelihatan. Kenapa sih nggak ngelihat ke bawah? Padahal ngelihat ke bawah itu sesuatu yang paling mudah dan kita sering banget ngelihat ke bawah. Tapi di waktu itu benar-benar nggak kelihatan ke bawah. Semua ngelihat muter sampai mereka munyer, sampai mereka pusing. Tapi ke bawah enggak. Luar biasa ya. Berarti Allah bersama Nabi dan Abu Bakar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan Allah bersama kita. Jadi saat kita ingat Allah, saat itu juga Allah ingat kita. Sehingga teman-teman, poin ketiga ini mudah-mudahan menjadi penyempurna dari booster kita, 1 hour booster, bukan 1 minute mungkin. Tentang amalan yang paling baik, amalan yang paling istimewa, amalan yang paling disukai Allah, amalan yang paling berharga, yaitu zikrullahi ta'ala, menyebut nama Allah, mengingat Allah, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa banyak zikir setiap harinya. Kalau lagi sedih, panggil Allah. Ya Allah, saya lagi sedih. Sebelum kita panggil, ya netizen. Panggil Allah dulu. Jangan panggil netizen, karena dia tuh sok tahu, sok benar.
Maha tahu, kalau mau bilang maha nggak boleh. Sok tahu, sok benar. Benar terus, nggak pernah salah, kita yang salah. Dan dia lebih tahu masalah kita daripada kita sendiri. Nah itu netizen, makanya jangan ngomong ke netizen. Jangan ngomong ke grup dulu, teman-teman, geng aku lagi ada masalah nih. Sebelum ke yang lain, bahkan sebelum ke pasangan halal kalau kita udah punya pasangan. Sebelum kita ke orang tua, kalau kita masih punya orang tua, bilang, ya Allah, harus Allah dulu. Kenapa? Karena cuma Allah yang tahu jawabannya. Yang lain itu gak tahu kalau Allah gak ngasih tahu. Dia tuh gak tahu, terbersit pun gak di kepala dia kalau Allah gak titip di kepala dia untuk kita. Jadi Allah dulu, ya Allah, saya lagi ada masalah. Ya Allah, hutang saya gede. Ya Allah, saya baru ditolak. Ya Allah, saya baru ditinggalin. Ya Allah, saya dimarahin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, panggilan yang paling istimewa. Ya Allah, sebelum yang lainnya. Kita biasakan itu ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita, ya Allah, ya Allah. Jadi kayak akrab gitu sama Allah. Mudah-mudahan dengan kita akrab, Allah juga sayang sama kita. Sehingga kalau kita lagi lemah, setan datang ngegodain kita untuk berbuat dosa, gak berkuasa, kita nolak hawa nafsu, Allah yang nyelamatin kita, bukan diri kita. Kenyataannya manusia itu dhaifa, lemah. Lalu datang setan ngegoda-godain kita kayak berat banget, gak mampu, Allah yang akan nolongin kita. Hampir tergelincir ke jurang neraka, Allah yang nyelamatin kita, narik kita. Hampir meninggalkan kewajiban, malas-malasan, Allah yang nguatin kita. Kalau Allah sayang sama kita.